Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A4 Analisis Perancangan Sistem, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai perancangan sistem reservasi dan okupasi hotel dari kelompok kami. So, sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adib Maulana, nomor BP 1910531001. Perkenalkan, nama saya Zakia Lutfi Farhani dengan nomor BP 1910531043. Perkenalkan, nama saya Nabila Mukhlisa, nomor BP 1910532015. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebuah hotel bernama Karina Hotel yang terletak di Kota Padang saat ini masih menggunakan sistem manual untuk administrasi tamu menginap dan reservasi kamar. Dari pengumpulan data awal, manajemen sebuah hotel berencana untuk mengembangkan sistem komputer untuk administrasi tamu, kamar, dan reservasi kamar. Manajemen mengharapkan informasi berikut dari sistem baru. Yang pertama, tamu saat ini dan kamar mereka. Yang kedua, kamar kosong setiap hari. Yang ketiga, kamar yang direservasi dan tersedia untuk 1 tahun ke depan. Yang keempat, transaksi sebelumnya dengan setiap tamu. Dan yang kelima, data check-in dan check-out untuk menyiapkan faktur, kemudian faktur dibuat secara otomatis. Manajemen ingin memberikan saran untuk kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan. Selama penyelidikan awal, hotel telah mendapatkan surat dari Departemen Kepolisian yang mengharuskan hotel untuk melaporkan tamu asing yang menginap setiap harinya. Laporan harus berisi nama, kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal check-in. Sebagai informasi tambahan, Karina Hotel saat ini mempunyai 40 kamar yang terdiri atas 5 level, yaitu level 1 hingga level 5. Setiap level disesuaikan dengan fasilitas dan harganya masing-masing. Setiap tamu juga akan mendapatkan ID card dengan nomor yang unik, dan setelah memenuhi kriteria tertentu dengan jumlah kunjungan atau lama menginap, mereka akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan souvenir berupa tote bag. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada konteks diagram pada sistem reservasi hotel. Pertama-tama, guest atau tamu akan melakukan pemesanan kamar atau reservasi yang mana sebagai data input dari tamu ke sistem reservasi hotel. Sekaligus juga tamu akan melakukan pemberian data kepada sistem. Lalu sistem akan mengeluarkan slip pembayaran serta faktur yang dibarengi juga oleh tamu yang melakukan pembayaran dan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memberikan ID card dengan nomor yang unik kepada tamu, dan dari sistem untuk tamu yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan souvenir ataupun diskon. Selanjutnya, pada resepsionis akan melakukan penginputan berupa data tamu serta tagihan pembayaran ke dalam sistem, dan dari sistem resepsionis akan memperoleh data kamar yang masih tersedia dan data check-in check-out setiap tamu. Selanjutnya, dari Police Department mengirimkan surat permintaan hariannya untuk data tamu setiap WNA, dan dari sistem akan menghasilkan laporan data harian tamu WNA lengkap dengan nama, kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal check-in. Lalu manajer akan mendapatkan 5 laporan yang berasal dari sistem. Yang pertama, laporan data harian WNA. Yang kedua, laporan tamu check-in dan check-out. Yang ketiga, laporan kamar yang masih tersedia untuk harian dan untuk 1 tahun ke depan. Yang keempat, laporan kamar yang sudah direservasi untuk harian dan juga untuk 1 tahun ke depan. Dan yang kelima, laporan keuangan. Dan dari manajer juga akan menginput untuk tamu yang dapat memperoleh diskon maupun souvenir. Dan berikut functional diagram dari sistem reservasi hotel yang terdapat 18 subsistem dan prosesnya akan berkaitan dengan database. Pertama, tamu akan melakukan reservasi kamar yang kemudian terjadi proses pemesanan kamar dan datanya akan masuk ke dalam database. Lalu tamu juga akan melakukan pemberian data yang terjadi proses pemberian data, kemudian datanya juga akan masuk ke dalam database. Dan dari database akan dihasilkan proses pemberian faktur serta slip pembayaran yang juga bersamaan dengan tamu melakukan proses pembayaran, dan proses tersebut akan masuk ke dalam database. Dari database tamu akan diberikan ID card dengan nomor yang unik, dan juga dari database akan mengetahui tamu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat menerima diskon maupun souvenir dari hotel. Selanjutnya, resepsionis akan melakukan proses penginputan data terkait dengan tagihan setiap tamu dan data setiap tamu ke dalam database. Lalu dari database, resepsionis akan dapat melakukan proses pengecekan kamar yang masih tersedia dan data check-in check-out pada setiap tamu.
tamu. Kemudian, Police Department melakukan proses permintaan harian data tamu WNA yang masuk ke dalam database, dan dari database pula akan memberikan laporan harian terkait dengan data tamu WNA. Selanjutnya, dari database akan terjadi proses penghasilan laporan yang akan diterima oleh manajer, dan terdapat 5 laporan yang akan dihasilkan dari database. Pertama, laporan data tamu harian WNA. Kedua, laporan tamu check-in dan check-out. Ketiga, laporan kamar yang masih tersedia untuk harian dan untuk 1 tahun ke depan. Keempat, laporan kamar yang sudah direservasi untuk harian dan untuk 1 tahun ke depan. Dan yang kelima, laporan keuangan. Dan terakhir, dari manajer akan terjadi proses pemberian diskon dan souvenir kepada tamu, dan datanya akan masuk ke dalam database. Konseptual Entity Model. Nah, ERD dari Karina Hotel dimulai dari resepsionis yang melayani tamu dengan tipe relationship one to many dan sisi obligatori ada pada entitas tamu. Kemudian, tamu memesan kamar dengan tipe relationship one to many dengan sisi obligatori pada entitas kamar. Kemudian, tamu melakukan check-in dengan tipe relationship one to one. Setelah melakukan check-in, para tamu kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Karina Hotel dengan tipe relationship one to many dengan sisi obligatori ada pada entitas fasilitas. Di saat para tamu menggunakan fasilitas, maka tamu-tamu tersebut akan mendapatkan faktur dengan tipe hubungan one to many. Kemudian, faktur tersebut akan dibayarkan tamu ketika check out dengan tipe relationship one to one. Selanjutnya kita masuk pada model rancangan fisik database dari sistem reservasi hotel. Pertama, relationship antara resepsionis dengan tamu adalah one to many. Di salah satu sisi terdapat obligatori. Dengan begitu, maka hubungannya menggunakan foreign key. Selanjutnya, tamu yang melakukan check-in hubungannya one to one dengan tidak terdapat obligatori. Maka muncul relationship entity baru, yakni detail check-in. Lalu tamu dengan kamar hubungannya adalah one to many. Di salah satu sisi terdapat obligatori. Dengan begitu, maka hubungannya menggunakan foreign key. Kemudian, tamu yang melakukan check out hubungannya one to one dengan tidak terdapat obligatori. Maka muncul relationship entity baru, yakni detail check out. Selanjutnya, antara check out dengan faktur hubungannya one to one dengan tidak terdapat obligatori. Maka muncul relationship entity baru, yakni detail faktur. Lalu, relationship antara fasilitas dengan faktur adalah one to many. Di salah satu sisi terdapat obligatori. Dengan begitu, maka hubungannya menggunakan foreign key. Dan yang terakhir, relationship antara check-in dengan fasilitas juga one to many. Di salah satu sisi terdapat obligatori, maka hubungannya menggunakan foreign key. Selanjutnya kita masuk kepada design structure of tables. Yang pertama, kita masuk kepada tabel check-in. Pada tabel check-in terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu. ID tamu memiliki tipe field yaitu short text dengan panjang field yaitu 11 karakter dan merupakan primary key dari tabel check-in. Kemudian yang kedua ada ID kamar dengan tipe field yaitu short text dengan panjang field 7 karakter. Yang ketiga ada tanggal check-in dengan tipe field date or time dengan panjang field 20. Kemudian juga ada jam check-in dengan tipe field date or time dengan panjang field 10 karakter. Kemudian ada tipe kamar dengan tipe fieldnya yaitu short text dan panjangnya yaitu 12. Kemudian juga ada lama inap dengan tipe fieldnya yaitu short text dan panjangnya 4. Kemudian juga ada jumlah pembayaran dengan tipe fieldnya currency dan panjangnya 30. Kemudian kita masuk kepada tabel checkout. Pada tabel checkout terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe fieldnya yaitu short text, panjang fieldnya yaitu 11. ID kamar dengan tipe fieldnya short text, panjang teksnya 7. Kemudian tanggal checkout memiliki tipe field yaitu date or time, panjang fieldnya yaitu 20. Dan ada jam checkout dengan tipe fieldnya date or time, panjang fieldnya yaitu 10. Kemudian juga ada tagihan fasilitas, tipe fieldnya yaitu currency, panjang fieldnya yaitu 30. Dan faktur untuk tipe fieldnya yaitu short text, panjang fieldnya 5. Lalu, untuk tabel fasilitas memiliki beberapa field. Yang pertama, ID tamu dengan tipe fieldnya short text dan panjangnya 11. Yang kedua, tanggal penggunaan dengan tipe fieldnya date or time dan panjangnya 20. Yang ketiga, jenis fasilitas dengan tipe fieldnya date or time dan panjangnya 12. Yang keempat, tarif per jam dengan tipe fieldnya currency dan panjangnya 10. Yang kelima, lama penggunaan per jam dengan tipe fieldnya short text dan panjangnya 4. Yang keenam, jumlah tagihan dengan tipe fieldnya currency dan panjangnya 10. Dan yang terakhir, nomor faktur dengan tipe fieldnya short text dan panjangnya 5. Lalu
untuk tabel tamu, nama fieldnya pertama ID tamu dengan tipe fieldnya short text panjangnya 11, kedua nick tipe fieldnya short text panjangnya 20 sebagai primary key, yang ketiga nama tamu tipe fieldnya short text panjangnya 20, yang keempat jenis kelamin tipe fieldnya short text panjangnya 15, yang kelima pekerjaan tipe fieldnya short text panjangnya 20, yang keenam alamat tipe fieldnya short text panjangnya 50, yang ketujuh kota tipe fieldnya short text dan panjangnya 20, yang kedelapan kebangsaan tipe fieldnya short text panjangnya 25, yang kesembilan nomor telepon tipe fieldnya short text panjang fieldnya 15, dan yang terakhir nomor paspor dengan tipe fieldnya short text panjangnya 10. Selanjutnya ada tabel resepsionis. Di dalam tabel resepsionis terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID resepsionis dengan tipe field short text dan panjang field 11 karakter. Nah, ID resepsionis juga merupakan primary key dari tabel resepsionis. Yang kedua yaitu username dengan tipe field short text dan panjang field 20 karakter. Yang ketiga ada namanya email dengan tipe field hyperlink dan panjang field 50 karakter. Kemudian terdapat jenis kelamin dengan tipe field short text dan panjang field 15 karakter. Dan yang terakhir terdapat password dengan tipe field currency dan panjang field 10 karakter. Selanjutnya yaitu tabel kamar. Nah, di dalam tabel kamar terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe field short text dan panjang field 11 karakter. ID tamu juga merupakan primary key dari tabel kamar. Yang kedua yaitu jenis kamar dengan tipe field short text dan panjang field 10 karakter. Yang ketiga yaitu tipe kamar dengan tipe field short text dan panjang field 7. Selanjutnya ada tarif per hari dengan tipe field currency dan panjang field 15 karakter. Kemudian ada fasilitas utama dengan tipe field short text dan panjang field 255 karakter. Dan yang terakhir ada kamar tersedia dengan tipe field short text dan panjang field 4 karakter. Selanjutnya kita masuk kepada tabel faktur. Pada tabel faktur terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe field yaitu short text, panjangnya yaitu 11. Nomor faktur dengan tipe fieldnya short text, panjangnya 7 dan merupakan primary key dari tabel faktur. Kemudian tanggal faktur dengan tipe fieldnya date or time, panjangnya yaitu 20. Dan untuk jumlah tagihan itu memiliki tipe field currency dengan panjang fieldnya yaitu 15. Kemudian kita masuk kepada tabel detail check-in, di mana terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ada ID tamu dengan tipe field short text, panjangnya yaitu 11, ID kamar dengan tipe fieldnya yaitu short text, panjangnya yaitu 7. Kemudian untuk tanggal check-in dengan tipe fieldnya yaitu date or time, panjang fieldnya 20, dan jumlah pembayaran dengan tipe fieldnya currency, panjangnya 15. Selanjutnya ada tabel detail checkout. Di dalam tabel detail checkout terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe field short text dan panjang field 11 karakter. Yang kedua ada ID kamar dengan tipe field short text dan panjang field 7 karakter. Yang ketiga ada tanggal checkout dengan tipe field date or time dan panjang field 20 karakter. Selanjutnya ada tanggal checkout dengan tipe field date or time dengan panjang field 20 karakter. Yang terakhir terdapat tagihan fasilitas dengan tipe field currency dan panjang field 30 karakter. Yang terakhir terdapat tabel detail faktur. Nah, di dalam tabel detail faktur terdapat juga beberapa field. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe field short text dan panjang field 11 karakter. Yang kedua terdapat nomor faktur dengan tipe field short text dan panjang field 7 karakter. Dan yang ketiga yaitu jumlah tagihan dengan tipe field currency dan panjang field 15 karakter. Nah, selanjutnya kita masuk kepada input screen layout and retrieve data. Yang pertama yaitu form resepsionis. Pada form resepsionis ini kita dapat mengisikan data-data yang terkait dengan resepsionis. Yang pertama yaitu ada ID resepsionis, username, email, dan password. Dan berikut merupakan tampilan dari form resepsionis dari Karina Hotel. Selanjutnya kita masuk kepada form guest, di mana kita dapat menginputkan data terkait dengan ID tamu, nick, nama tamu, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, kota, kebangsaan, nomor telepon, dan nomor paspor. Dan berikut merupakan tampilan form guest dari Hotel Karina. Selanjutnya yaitu form check-in. Form check-in ini digunakan untuk menginputkan data-data dari tamu yang melakukan check-in di Karina Hotel. Yang pertama yaitu ada ID tamu, kemudian ada ID kamar, tanggal check-in, jam check-in, tipe kamar, lama inap, dan jumlah pembayaran. Dan berikut merupakan tampilan form check-in dari Karina Hotel.
Selanjutnya kita masuk pada form checkout di mana kita dapat menginputkan data yakni ID tamu, ID kamar, tanggal checkout, jam checkout, tagihan fasilitas, serta faktur. Dan berikut merupakan tampilan form checkout dari Hotel Karina. Kemudian kita masuk pada form fasilitas di mana kita bisa menginputkan data yakni ID tamu, tanggal penggunaan, jenis fasilitas, tarif per jam, lama penggunaan per jam, jumlah tagihan, serta nomor faktur. Dan berikut merupakan tampilan form fasilitas dari Hotel Karina. Lalu kita masuk pada form kamar di mana kita dapat menginputkan data yakni ID kamar, jenis kamar, tipe kamar, tarif per hari, fasilitas utama dan kamar tersedia. Dan berikut merupakan tampilan form kamar dari Hotel Karina. Selanjutnya, kita masuk kepada form faktur, di mana kita dapat menginput data berupa ID tamu, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlah tagihan. Berikut tampilan dari form faktur Karina Hotel. Yang ke-8 terdapat form detail check-in di mana kita dapat menginput data yang meliputi ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, dan jumlah pembayaran. Berikut tampilan dari form detail check-in dari Karina Hotel. Yang ke-9 terdapat form detail checkout di mana kita dapat menginput data yang meliputi ID tamu, ID kamar, tagihan fasilitas, dan faktur. Nah, berikut merupakan tampilan dari form detail checkout dari Karina Hotel. Yang terakhir terdapat form detail faktur, di mana kita dapat menginput data yang meliputi ID tamu, nomor faktur, dan jumlah tagihan. Berikut merupakan tampilan dari form detail faktur Karina Hotel. Selanjutnya kita masuk kepada reports and other output. Yang pertama yaitu ada report guest WNA atau warga negara asing yang menginap di Karina Hotel. Nah, report ini akan mendata setiap laporan dari warga negara asing yang menginap di Hotel Karina yang terdiri atas ID tamu, nama tamu, kebangsaan, nomor paspor, hingga lama inap. Nantinya report guest WNA ini akan dilaporkan kepada Police Department. Selanjutnya itu kita masuk pada report discount and souvenir. Pada report discount and souvenir ini kita akan melihat data terkait dengan ID tamu, nama tamu, ID kamar, tanggal check-in, lama inap, tipe kamar, jumlah pembayaran, diskon, dan souvenir. Untuk diskon akan diberikan sebesar 5% kepada tamu yang sering menginap di Karina Hotel atau frequent guest dengan lama inap lebih dari 2 hari. Dan untuk souvenir akan diberikan berupa tote bag kepada tamu yang memilih tipe kamar presidensial. Selanjutnya kita masuk kepada report kamar tersedia. Nah, pada report kamar tersedia ini kita akan memperoleh data terkait dengan ID tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, lama inap, jenis kamar, tipe kamar, dan kamar tersedia di Karina Hotel. Selanjutnya, untuk report resepsionis, kita bisa peroleh data yang terkait dengan ID resepsionis, username, email, jenis kelamin, serta password. Kemudian untuk report guest kita bisa peroleh data yang terkait dengan ID tamu, nick, nama tamu, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, serta kota. Lalu untuk report check-in kita bisa peroleh data yang terkait dengan ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, jam check-in, tipe kamar, lama inap, serta jumlah pembayaran. Selanjutnya, untuk report check-out, kita bisa peroleh data yang terkait dengan ID tamu, ID kamar, tanggal check-out, jam check-out, tagihan fasilitas, serta faktur. Selanjutnya yaitu report kamar, di mana kita dapat memperoleh data yang terkait dengan ID kamar, jenis kamar, tipe kamar, tarif per hari, dan fasilitas utama. Nah, untuk report fasilitas, kita dapat memperoleh data yang meliputi ID tamu, tanggal penggunaan, jenis fasilitas, tarif per jam, lama penggunaan per jam, jumlah tagihan, dan nomor faktur. Kemudian untuk report faktur kita akan memperoleh data terkait dengan ID tamu, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlah tagihan. Selanjutnya yaitu report detail check-in, di mana kita dapat memperoleh data yang terkait dengan ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, dan jumlah pembayaran. Kemudian untuk report detail check-out kita akan memperoleh data terkait dengan ID tamu, ID kamar, tanggal check-out, dan tagihan fasilitas. Selanjutnya yaitu report detail faktur, di mana kita akan memperoleh data terkait dengan ID tamu, nomor faktur, dan jumlah tagihan dari Karina Hotel.
Baik, kita lanjut kepada daftar dari hardware dan software yang kita perlukan. Yang pertama dimulai dari hardware. Hardware yang kita perlukan yang pertama yaitu komputer atau laptop, yang kedua RAM 500 GB, yang ketiga keyboard, yang keempat mouse, yang kelima sistem jaringan atau network, yang keenam memori eksternal seperti hard disk, dan yang terakhir yaitu perangkat komunikasi untuk jaringan. Untuk software sendiri yang kita perlukan yaitu yang pertama Microsoft Visio, yang kedua Microsoft Access, yang ketiga Microsoft PowerPoint, yang keempat Microsoft Word, yang kelima Microsoft Excel, yang keenam Paint, yang ketujuh Zoom, yang kedelapan PDF Reader, dan yang kesembilan Chrome. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada time schedule for construction and implementation. Nah, dalam perancangan dan pengimplementasian database sistem ini dibutuhkan waktu 3 bulan dalam pengerjaannya, dimulai dari bulan September hingga November. Untuk rincian kegiatannya yakni adanya mendefinisikan peluang dan tujuan, pengumpulan data, analisis kebutuhan user, menentukan informasi yang dibutuhkan sistem, perancang konteks dan functional diagram, merancang IRD dan physical diagram, pembuatan laporan proyek, pembuatan dan pengembangan sistem, menganalisis sistem operasi, hardware dan software, pembuatan desain input dan output, perancangan struktur tabel DBSM, tes atau uji coba sistem, evaluasi sistem, konstruksi dan maintenance, pelatihan user, implementasi, serta dokumentasi. Untuk waktu detail pelaksanaan rancang sistem selama 3 bulan ini telah ditandai dengan tanda silang di setiap kolomnya. Nah, berikut merupakan sistem prototipe yang kami kembangkan menggunakan Microsoft Access. Di sini kami merancang beberapa tabel, query, form, dan report. Yang pertama yaitu ada tabel. Tabelnya dimulai dari tabel check-in, tabel check-out, detail check-in, detail check-out, detail faktur, tabel fasilitas, tabel guest, tabel kamar, dan tabel resepsionis. Kemudian kami juga merancang query terkait query diskon dan souvenir, kemudian query guest WNA, dan query kamar tersedia. Kemudian kami juga merancang form atas tabel yang kami buat, mulai dari form check-in hingga form resepsionis. Terakhir, kami juga menyediakan reports atas tabel dan query yang telah kami rancang, mulai dari report check-in, check-out, report diskon dan souvenir, hingga report resepsionis. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.